Halo guys, kembali lagi bersama saya, Dasar Christian, di channel Main Arts Kreatif. Oke, kali ini saya akan membahas DHCP versi 4. Ada yang tahu apa kepanjangan dari DHCP? Nah, cocok banget nih bagi kalian yang kebetulan nonton video ini. Kalian akan mengetahui apa arti dari DHCP dan bagaimana cara kerja DHCP tersebut. Oke, saya jelaskan. Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi DCP itu kepanjangan dari bukan kepanjangan, singkatan. DCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi protokol jaringan, sebuah protokol jaringan yang secara otomatis menetapkan dan mengelola konfigurasi alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server ke perangkat klien dalam satu jaringan. Di sini saya sudah ada panduannya dari Netacad ya, dari netacad.com. Ini dari Cisco-nya. Dan ini ada tabel alamat lah. Addressing table. Di sini ada R1 sebagai gateway lah, gateway-nya ini gateway 00. Dan ini IPv4-nya, alamat IPv4. Ini subnet mask-nya. Ini nggak ada ya, karena ini sebagai default gateway. Nah, ini kenapa DCPSN ya? Tadi karena kita pembahasannya DHCP. Ini akan mengikuti. Jadi nggak susah-susah kalian untuk setting IP-nya, karena ini sudah otomatis. Oke, ini sudah ada pembahasannya di sini. Oh iya, nanti kalau kalian ingin belajar mengenai DHCP versi 4 ini, nanti akan saya berikan melalui deskripsi ya. Nanti kalian cek sendiri, dan situ sudah saya cantumkan linknya, dan kalian bisa mengakses. Oke, untuk untuk bagian pertama-tama ya, kita harus konfigurasi router sebagai server DHCP. Ini routernya harus dikonfigurasi, dan router itu harus sebagai server DHCP-nya. Oke, langkah pertama itu konfigurasi alamat IPv4 yang dikecualikan, exclude dikecualikan. Konfigurasi R2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari R1 dan R3. Semua alamat address pool jadi yang dikecualikan ya, ini 10 alamat pertama dari LAN R1 dan R3. Semua alamat lainnya harus tersedia di kumpulan alamat DHCP. Oke, ini saya juga sudah download untuk praktikumnya. Praktikumnya nanti saya share juga di deskripsi agar kalian bisa belajar ya, yang sedang menonton video ini. Langsung saja. Tunggu untuk membuka ini. Oke. Oh iya, bagi kalian yang belum memiliki aplikasi dari Cisco Packet Tracer, silakan kalian download juga ya. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi untuk kalian download dan install.
Oke, ini beri nama dulu biar tahu ya nama saya. Oke. Emailnya jangan lupa. Ini yang sudah terdaftar ya. Bagi kalian yang belum terdaftar, maka kalian akan tidak bisa ya, akan tidak memiliki akses dan tidak bisa masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Dan bagaimana cara bisa masuk ke Cisco Packet Tracer tersebut? Kalian registrasi ke website netacad.com. Itu langkah pertamanya untuk mengakses ini ya. Oke, ini login. Ini akan masuk di sini karena tadi saya sudah login. Nah, ini sukses. Oke. Nah, ini ada sempat tadi ya panduannya sama. Nah, ini tadi kan kita harus konfigurasi pada langkah pertama ini kan menjadikan router itu sebagai server DHCP. Nah, langkah pertama tadi perintahnya. Nah, ini perintahnya itu R2. Jadi mengecualikan alamat ini 10 nih, 10 pertama dari R1 dan R3. Semua alamat address pool. Oke. Langsung saja ya, ini ke R2 dulu. Kita ke R2. Ini CLI. Ini enable. Ini CNFT aja, configuration terminal. Oke. Dan di sini perintahnya itu kan karena DHCP tadi berarti IP DHCP exclude ya, kan karena dikecualikan. Exclude address 192 berapa tadi sih? 10 1 ya tadi kalau nggak salah tuh. 11 kan tadi harusnya. Nah, ya 11. Exclude address 192 168 10 1. Terus lagi untuk ininya ya, tadi 10 kalau nggak salah. Nah, ini ya. Oke. Berarti ini lanjut lagi 192 168 10. Oke. Kenapa ini kan dari 1 sampai 10 IP-nya. Makanya saya tulis IP DHCP exclude address dari IP 1 sampai 10 yang ada di dalam 10 ya. Ini 10 ini 10. Nah, dalam ini 10, ini dari 1 sampai 10. Ini kita enter aja. Oke, lagi IP DHCP ini 10.1 exclude address. Nah, ini 30 juga nih. 30 10. Nah, 310 tadi 30. Nah, ini
di R3 kan R1 dan R3 gitu. Tadi perintahnya gitu kan, R1 10 IP pertama di R1 dan R3. Ini saya konfigurasinya di R2 ya. Ya kan 30 10. Oh ya, jangan lupa ini diganti 31 10 10 gitu harusnya. 30 30. Nah, gitu. 10 10 10 disamain ya 30 30. Ini tetap 1 sampai 10. Oke, ini kita enter. Nah, udah. Kita ini minimize dulu. Terus kita baca lagi. Ini untuk bagian 2. Untuk langkah kedua. Buat pool di DHCP di R2 untuk LAN R1. Oh, berarti harus dibuat dulu nih di R1-nya ya. Di R1-nya ini nama R1 LAN. Oh, ini untuk R1 nih. Oke, terus yang A ini buat pool DHCP bernama R1 LAN. Nama pool harus sesuai dengan nilai agar konfigurasi diakui ya, diakui lah. Oke. Terus yang B ini konfigurasi DHCP untuk menyertakan alamat jaringan gateway dan alamat IP dan alamat IP DNS server. Oke, langsung saja ya. Berarti ke R2 lagi. Oke, masukkan tadi kan dia R1 LAN ya. Untuk R1 LAN berarti IP DHCP pool R1 LAN. Nah, ini udah ya. R1 LAN, kita enter. Nah, ini masuk ke DHCP config. Lanjut ke network 192 168 10 0 255 0. Oke, ini enter. Nah, terus default routernya jangan lupa default router 192 168 10 1. Oke, kita enter. Nah, lanjut lagi untuk DNS servernya ya. Tadi juga diminta DNS servernya, DNS 192 68 10. DNS-nya berapa sih tadi? 20 harusnya sih. Tuh kan 20 kan untuk DNS. Berarti 20 ya, ini 20 1. Bukan 1, 254. Bener nggak sih tadi 254? Ah iya bener nih, 20 DNS server nih. Oh, sorry. Tadi saya ngeliatnya ini, berarti yang ini ya DNS server nih. Bener kan 254 ini. Nah, oke, lanjut ya. Oke, ini 254 DNS server 192 168 20 254. Ini enter lagi. Oke, sudah. Terus kita baca lagi ya ini karena udah. Kita baca lagi panduannya. Nah, untuk langkah ketiga ini harus membuat sama kayak tadi pool DHCP di
R2 untuk R3. Nah, R3 LAN nih. Sama kayak tadi. Berarti buat DHCP bernama R3 LAN. Terus yang B ini configure the DHCP pool to include the network address, the default gateway, and the IP address of DNS server. Sama kayak tadi ya. Sama, berarti ini ke R3 untuk R3 di R2. Sama kayak tadi, sama. Lanjut lagi. Kita X dulu kali ya, X dulu kali. Karena di config ini X. Nah, oke. Berarti IP DHCP pool. IP DHCP pool. Nah, tadi ini R3 ganti-ganti. Oke, R3. Berarti kan udah kan? Pool R3 LAN, enter. Nah, ini network sama kayak tadi ya, network, cuma bedanya IP-nya doang. Tadi berapa sih yang R3 itu? R3 mana R3? Oh, 30 nih. 30 berarti 30 ya. Harus 30 nih. Berarti ini ganti ya 30. Ini 30 ganti. Nah, udah. Nah, ini kita enter. Nah, default routernya jangan lupa lagi ya. Kita masukin default routernya. Ini 30. Ini cuma ganti-ganti aja guys. Jadi 10 diganti 30 gitu. Sesuai dengan instruksi yang sudah ada. Default router dan enter. Nah, terus ini tadi DNS-nya ya. DNS servernya sama kayak tadi kalau nggak salah. Nah, iya 20 tetap karena tadi emang cuma satu DNS servernya. Nanti kita enter aja. Oke, sudah. Kita exit. Kita baca lagi ya panduannya. Kita masuk ke ini untuk bagian 2 nih. Konfigurasi apa nih? DHCP relay. Langkah pertama konfigurasi R1 dan R3 sebagai relay agent. Oke. Berarti di R1 dan R3. Berarti R1 dan R3 sebagai relay agent. Ini kita hapus R1, kita masuk ke R1. CLI. Terus seperti biasa N aja saya, N biar cepet. F. T. Oke, sudah. Berarti INT itu interface ya. Interface ini INT saya singkat untuk mempercepat saja. G00. G itu apa? Gateway. Berarti karena settingnya di router sebagai gateway. G00. Oke, sudah. Ini IP helper. Helper karena sebagai agent relay ya tadi. Helper address udah 10 1 bener gak sih 10 tadi? Ini jangan dipisah nih harusnya nih. Jangan dipisah nih. Jangan dispasi ya. 10 tadi berapa sih? 10 berapa? 10. Nah, nih 10 di R1 ya, 10 mana sih? 10 111 nih. Yang ini ya, 10 111. 10 1 1 1. Nah. 111. Oh iya. Oh, ini nih, kita pakai yang ini nih. Karena untuk ini kan S000 ya. Untuk helpernya ya 1112. Nih, yang ini. Ini enggak, ini bukan ini. Kita yang ini. Ya, karena ini pakai 1112. 112. Oke, kita enter. Nah, exit. Oke, udah.
Terus masuk ke R3. CLA enable. Oke, lanjut kayak tadi ya, interface G00. Terus IP helper address 10. Tadi kita pakai yang tadi ya, yang bawah ini, yang tengah nih. 10.222. 10.222. Oke. Address. Oke, exit. Nah, lanjut. Coba kita lihat. Kan tadi udah. Nah, ini set PC 1 dan PC 2. DCP. Jadi untuk atur PC dan PC 2 itu menerima informasi dari DHCP. Terus untuk bagian 3-nya ini kan, ini tadi kan udah kan, PC 1 dan PC 2 itu untuk menerima IP, alamat IP. Jadi informasi alamat IP dari DHCP. Jadi PC 1 dan PC 2 itu otomatis menerima informasi dari DHCP yang tadi sudah disetting di router. Dan ini untuk bagian 3-nya konfigurasi R2 sebagai DHCP client. Dia R2-nya ini DHCP client. Coba. Step 1. Untuk step 1-nya, untuk langkah 1, konfigurasi gigabit Ethernet 1 interface di R2. Oh, untuk menerima alamat IP dari DHCP. Oke. Jadi ini apa ya, gigabit 01 di R2. Jadi untuk menerima alamat IP dari DHCP itu. Terus ini untuk kedua, ini langkah kedua, active the interface. Active the interface berarti, berarti untuk mengaktifkan antarmuka. Mengaktifkan antarmuka di R2 ya, di R2 DHCP client. Ini kita silang aja. Ini, nah di R2 kita. Oh ini untuk mengaktifkan ini kali ya. Kita coba deh. Berarti interface 01 ya. Tadi kan karena di interface 01 ya. INT giga berarti 01 ya. Interface gateway bukan giga ya. Harusnya giga sih tadi. Bener nggak sih tadi? Ya gigabit, ini gigabit Ethernet. Ya gigabit Ethernet atau gateway. Kalau saya menyebutnya gateway karena di router ya, di routernya. Kalau fast Ethernet itu PC biasanya. PC, switch, gateway itu ada di port router. Maaf kalau saya ada kesalahan, tolong koreksi ya di kolom komentar. Oke. Berarti tadi berapa sih IP-nya untuk G01? G01 mana sih? G01 di R2. Berarti udah dong harusnya. Apa 20 kali ya? Oh iya udah. Berarti ini IP DHCP. Berarti IP. Oh iya, berarti nggak perlu IP karena dia assign DHCP kan. Berarti IP address DHCP gitu. DHCP. Udah enter. Salah ya. Oh, nggak usah pakai strip. Nah, harusnya bisa. Oke, bisa. Terus jangan lupa di no shutdown. No
nosat aja saya. Harusnya kan no shutdown kayak gini. Nah, ini kalau kalian nggak mau panjang lah, tapi terserah kalian. Ini no shut saja nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, exit. Oke. Coba kita cek ya. Apakah sudah? Ini cek result nih, apakah udah? Difficult syntax. Oh, ini feedback. Apa nih DHCP client enable? Oh, ini kurang nih, nggak bisa nih. Device Ethernetnya. Oh, sorry. Ini harus diaktifkan dulu. Ini kenapa nih masih merah? Ini kenapa masih merah nih? Yang lainnya udah benar ya, sisanya udah benar. Nah, ini di FA atau di PC-nya. Ini kita aktifin dulu DHCP-nya. Nah, tadi kita silang close. Nah, ini minimize. Nah, ini di PC-nya harus di enablein. Diaktifkan DHCP-nya. Ini kan masih statik, ini DHCP. Nah, ini sukses ya, udah bisa ya. Udah mendapatkan IP secara otomatis untuk PC 1. Kita silang. Nah, ini masuk ke PC 2. Desktop. Nah, ini DHCP. Nah, DHCP request successful. Oke. Coba kita cek ya, apakah sudah hijau. Cek mana tadi? Oh, ini cek untuk mengecek ini. Oke, ini cek result. Oke, congratulations, you successfully complete the packet tracer configuring the DHCP v4 using Cisco IS Activity. Jadi ini saya sudah selesai. Ya, sudah berhasil ya. Artinya sudah terhubung semuanya dengan DHCP. Mulai dari PC 1, PC 2, R1, R2. Ini poolnya juga untuk R1 LAN, R3 LAN sudah. Nah, ini subnet masuk ini udah benar udah. Port Gigabit 01, R3 dan sebagainya sudah. Oh ya, kalau mau tes ping bisa saja. Ini dengan IP 3011. Ini 1011. Oke. Oke, kita ping 92 168 30 tadi ya, 3011 harusnya bisa sih. Tapi yang pertama harusnya RTO dulu, request timeout. Harusnya pertama kali. Nah, sisanya udah reply. Ini kalau kalian nggak percaya langsung aja kita buktikan. Ini pastinya reply semua harusnya. Nah, ini tandanya sudah berhasil, sudah terhubung. Nah, ini PC 2-nya. Nah, ini ping 192 168 10 11 ya tadi. Oke, sudah berhasil ya. Ini artinya PC 1 dan PC 2 dapat berkomunikasi walaupun berbeda IP-nya berbeda. Ini coba kita kirim ya, ini untuk PDU ini. Oke, sukses. Sebaliknya dari PC 2 ke 1. Oke, sukses. Oke guys, mungkin itu saja yang saya berikan di dalam video ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang dapat memicu amarah di hati kalian, mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika ada saran atau kritik yang mungkin kalian ingin sampaikan, bisa di
kolom komentar ya. Oke. Terima kasih. Dadah.